Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ayuhan nas uttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan iktikaf kita, halaqah kita, kajian kita pada hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua sahabat yang hadir pada hari ini Allah selalu mencurahkan barokahnya, perlindungannya, ampunannya kepada kita semua dan juga kepada rekan-rekan Terang Jakarta yang mungkin belum sempat hadir pada hari ini. Selalu saling doa mendoakan. Alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan masuk kepada tema kajian yang saya sudah utang berapa nih? 2 minggu yang lalu mungkin ya. 2 minggu lalu qadarullah Allah memberikan nikmat untuk lebih dekat kepada Allah. Sakit, alhamdulillah dinikmati. Hari ini masih bisa, kemudian Allah berikan kesempatan untuk bertemu kembali, kangen betul bisa berdakwah bersama-sama. Tapi 2 minggu yang lalu Ustaz Taufik ya, kajiannya tawadu. Oh salah. Oh istiqomah, tawadu kajian online ya. Masya Allah, banyak betul kajiannya Terang Jakarta nih. Saya jadi susah ngikutinnya. Nanti mau ada rencana Selasa sejarah. Waduh, mungkin nanti Senin matematik ya kali ya. Insya Allah. Karena nanti ada Selasa sejarah. Masya Allah. Hari ini temanya cukup lucu. Wow, nggak lucu, agak serem dikit. Serem-serem apa ya? Serem-serem nikmat gitu. Sihir dan perdukunan. Gak usah lihat kesini dulu, karena percuma lihat kesini. Lihat sini dulu aja. Saya hari ini akan membawakan sihir dan perdukunan. Bagaimana dulu pertama kali sihir itu adanya kapan sih? Dari mana sih asalnya nih sihir nih? Gitu ya. Ada kisah-kisah yang mendukung dari itu. Saya akan nanti kemukakan siapa sih yang pertama kali membawa. Ada 2 versi. Yang pertama versi Israiliyatnya seperti apa? Nih mohon dengarnya jangan ngantuk-ngantuk nanti. Karena tiba-tiba kalau ngantuk-ngantuk, Israiliyatnya yang ingat, yang benernya jadi nggak ingat, gitu ya. Mungkin saya nanti minta tolong ada Quran yang dibaca ya. Ya, yang buka acara kan Bobby, jadi Bobby yang baca Quran nanti. Ada ayat yang nanti, mudah-mudahan selama nanti kita ke depan, setiap kajian-kajian kita, setiap ayat-ayat yang dibaca kita akan dengarkan dulu, gitu. Supaya ada kajiannya dapat, qiraatul Qurannya dapat juga. Insya Allah, insya Allah. Nanti dari Bobby kita rolling aja kan. Masya Allah nih hafiz Quran semua insya Allah ya. Amin. Lagi berusaha kita, lagi berusaha. Sihir dan perdukunan. Sihir pertama kali muncul atau ada atau diturunkan awalnya bukan berbentuk sihir. Awalnya bukan bentuk sihir. Sihir ini muncul dari Bani Israel. Bani Israel ya. Israel, saya sedikit mumpung ingat. Il itu kalau bahasa Ibrani, il itu artinya adalah Allah. Il itu artinya Allah. Sementara Isra itu adalah abdun atau abd. Jadi Bani Israel itu sebetulnya artinya adalah Abdullah atau hamba Allah. Itu Bani Israel. Arti sesungguhnya itu bahasa Ibrani, ya. Isra itu adalah abdun, il adalah Allah. Bani Israel terdiri dari 12 kabilah. 12 kabilah.
di mana mereka ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Di dalamnya termasuk ada kabilahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Nabi Bunyamin. Ada yang pernah dengar Nabi Bunyamin? Pernah ya? Teman agak-agak asing ya. Insya Allah nanti kita akan membahas nabi-nabi yang agak-agak asing kita dengar. Apa-apa saja. Ada Nabi Michael juga ada loh. Ada Nabi namanya Michael. Ada. Hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Banyak nabi-nabi ini saling bertemu. Itulah makanya salah satu pentolan terang Jakarta, Akhi Dimas, kepikiran untuk ini ada sejarah dong. Selasa sejarah nanti membahas semua segala macam siroh. Insya Allah nanti bermanfaat buat kita semua. Dan kita lagi melamar yang membawakan siroh ini khusus untuk Ustadz Abi Maki nanti insya Allah. Masya Allah. Kita dengar gitu kan. Saya sih bilang sama Dimas, Ustadz Abi Maki aja. Padahal saya sembari belajar nanti dari Ustadz Abi Maki. Biar kasih ke beliau aja gitu. Banyak kisahnya. Beliau lulusan Ummul Qura bagian sejarah memang. Jadi insya Allah ngelotok. Bani Israel ini 12 kabilah udah tadi ya. 12 kabilah termasuk Yusuf dan kemudian Bunyamin. Keturunan mereka kita semua tahu ada yang bernama Daud alaihissalam. Dulu Bani Israel ini kabilah-kabilah ini itu mempunyai kelebihan, pasti satu kabilah itu ada nabinya. Kabilah pertama ada nabinya, kabilah kedua ada nabinya, kabilah ketiga ada nabinya. Tapi baru mulai di zamannya Nabi Daud alaihissalam, satu kabilah itu ya nabi ya raja. Bisa dipahami nih ya. Baru zaman Nabi Daud alaihissalam, di satu kabilah itu ada nabi ya ada raja. Dia ya nabi, ya dia juga raja. Nah, Nabi Daud mempunyai keturunan. Kita tahu semua siapa namanya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam inilah kemudian diberikan mukjizat oleh Allah. Mempunyai banyak sekali mukjizat. Salah satunya beliau bisa mantiqatut tuyur. Mantiqatut tuyur, bisa berbicara dengan binatang. Bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan pohon, dengan segala macam. Contohnya, pernah suatu hari Nabi Sulaiman beserta dengan pasukannya dan orang-orang terdekatnya berjalan dan bertemu dengan gembala kambing. Pada saat beliau bertemu dengan gembala kambing, dia melihat ada kambing induknya dengan anaknya lagi ngobrol. Mungkin kalau mbak kali gitu ya, kalau kita kan nggak tahu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, oh ini kambing ini kambing yatim nih. Wah, serius? Mungkin gitu ya. Teman serius gitu kan? Iya, kambing yatim. Nah, bapaknya dulu dimakan oleh harimau di sini. Dimakan oleh serigala, dimakan oleh serigala di sini. Tahu dari mana? Tadi ibunya itu memanggil anaknya. Mbak, gitu kan? Manggil, jangan main jauh-jauh di sini karena dulu ayahmu mati di sini. Dimakan oleh serigala. Coba cari gembalanya. Ditanya gitu kan. Kemudian dicarilah gembalanya ini dapat. Wahai fulan, kami ingin bertanya, apa ini kambing dulunya punya bapak? Oh iya, betul. Kemana bapaknya? Bapaknya mati. Di mana matinya? Di mana ya? Dia pikir, dia sambil mikir ingat. Di sini matinya, di sini katanya. Di sini. Kenapa? Dimakan serigala. Subhanallah. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Terus yang kedua kisahnya masih dengan binatang, ya. Masih yang dengan binatang. Yang kedua adalah bertemu dengan kuda. Kuda ini setiap dinaiki, berontak dia. Setiap dinaiki berontak. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, ini kuda kesakitan. Dia bilang itu di pelananya ada paku. Jadi di pelananya ada paku. Pada saat tidak dinaiki tidak apa-apa. Tapi pada saat dinaiki sakit. Dicek betul ada paku. Dari situlah kemudian masyhur kalau Nabi Sulaiman ini dapat berbicara dengan hewan. Singkat cerita, agak cepat saja nggak apa-apa ya. Yang penting kita poin-poinnya dapat. Nabi Sulaiman pun mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan jin. Nah dulu ada yang namanya khatib atau kutab. Khatib itu adalah juru tulis. Jadi setiap Nabi Sulaiman memerintah kepada jin, berbicara kepada binatang, justru ditulis. Wah, gini cara perintahnya. Oh begini. Semua ditulis.
Akhirnya Nabi Sulaiman merasa, wah ini bahaya nih. Bahaya apabila jatuh ke tangan yang tidak baik. Maka dari itu catatan-catatan di bukunya, diambil kitabnya, diambil sini kata Nabi Sulaiman. Kepada si juru tulis ini. Diambil, disimpan di bawah singgasananya. Digali, dijadikan sumur, ditaruhlah buku itu di situ. Tutup. Jadi setiap orang yang melihat, oh itu Sulaiman. Di bawahnya ada kitab. Oh itu Nabi Sulaiman. Itu di bawahnya ada kitab tuh. Bani Israel tahu semua. Tapi pada saat itu Nabi Sulaiman bersumpah. Nabi Sulaiman bilang, "Man yabtarib," katanya, "ya minal jin au syayatin." Apabila katanya ada jin atau setan yang mendekati dan mencoba mengambil kitab ini, buku ini yang ada di bawah tempat dudukku singgasanaku, saya tarik, maka dia akan terbakar. Kata Sulaiman. Dan apabila ada manusia yang mencoba mengambil, namun dia kemudian kafir kepada Allah, aku bunuh. Aku bunuh. Sehingga tidak ada yang berani untuk mendekat. Singkat cerita, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam wafat. Wafatnya pada saat melihat jin sedang membangun istana. Istana. Dulu saking panjangnya, saking besarnya pasukan Nabi Sulaiman ini, ya, saking besarnya, saking kuatnya, pada saat Nabi Sulaiman pergi ke istana Ratu Bilqis, tahu semua kita kisahnya ya. Pada saat Nabi Sulaiman pergi ke istana Ratu Bilqis, kepala pasukannya ada di istana Ratu Bilqis, buntut pasukannya masih ada di istananya. Allahu Akbar. Panjang banget. Panjang betul. Memang dahsyat. Dari pasukannya itu ya binatang, ya jin, ya manusia. Hebat, kuat, kokoh. Makanya tidak akan pernah ada lagi kerajaan seperti kerajaan Sulaiman. Itu doa Nabi Sulaiman kepada Allah. Jangan pernah ada lagi kerajaan seperti kerajaanku. Itu dia. Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman sedang melihat jin membangun. Nabi Sulaiman alaihissalam memegang asor. Asor itu tongkat. Sebagian besar ulama mengatakan posisinya saat itu asor itu diberdirikan, Nabi Sulaiman seperti ini. Dan matanya melihat gini, diam aja. Jin yang lewat, Sulaiman tuh, kuat banget 2 hari begini terus gitu kan, Nabi gitu. Itu jin nih, Nabi, kuat banget Sulaiman 8 hari begitu. Terus, gak lama, 1 tahun. 1 tahun. Jadi Nabi Sulaiman 1 tahun begini aja karena jasad dari Nabi ini tidak hancur. Dan pada saat itu jin tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat karena tongkatnya dimakan rayap. Tongkatnya dimakan rayap, jatuhlah asornya jatuhlah Nabi Sulaiman. Makanya jin itu pintar apa? On tuh kira-kira. On. Orang wafat apa enggak aja nggak bisa tahu. Ya, aja gitu ya. Nah itu, makanya orang yang minta sama jin, ya silahkan diterjemahkan sendiri ya. Orang yang minta sama jin berarti orang pintar mungkin bisa melihat ada potensi kali di jin ya. Mungkin jinnya bisa bagus nantinya mungkin. Pada saat itulah jatuh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah. Di generasi berikutnya orang masih ingat kan? Di generasi dia ini ada Sulaiman, berarti ada kitab. Pada saat generasi berganti, iblis pun turun menjelma menjadi manusia yang sempurna. Iblis membisik-bisiki kepada 2 orang. 2 orang dari Bani Israel. Kamu tahu nggak? Kalau di bawah singgasananya Sulaiman itu ada buku, ada kitab, ada campuran catatan yang bisa membuatmu menguasai dunia ini. Allah. Karena dulu orang yang menguasai dunia tukang sihir. Sehingga sampai zaman Nabi Musa alaihissalam tongkatnya berubah jadi apa? Jadi ular. Tukang sihir mana yang paling kuat? Itulah yang memegang dunia. Ada di sebelah Fir'aun. Kan begitu ya. Fir'aun ngumpulin tukang-tukang sihir, gitu kan? Bukan tokoh-tokoh politik ya, kayak sekarang enggak. Tukang sihir. Zaman dulu. Nah itulah. Pada saat itu dibisiki.
bahwa tapi kata iblis, tapi aku tidak bisa mendekat. Aku tidak bisa mendekat. Karena apabila iblis mendekat, kata Sulaiman tadi apa? Man yang tarib, ya saya torik akan terbakar. Iblis takut terbakar. Ambil. Kemudian orang ini berkata, kamu kalau bohong gimana? Kalau aku bohong, bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Bunuh iblis gimana? Gak mungkin mati. Kan gitu ya. Bunuh saja aku untuk meyakinkan. Akhirnya kemudian digali, ketemulah bukunya. Ada. Disitulah orang pertama kali mempelajari bagaimana caranya berkomunikasi dengan jin. Allah. Itu dia. Pertama kali mengetahui bagaimana caranya berkomunikasi dengan jin. Memerintah jin itu seperti apa? Sihir yang nyata. Dua orang ini. Kita lanjut dulu. Pada saat itu kemudian bergulirlah di Bani Israel semua mengetahui bahwa yang namanya Sulaiman adalah tukang sihir, bukan nabi. Bani Israel ya, mereka meyakini Sulaiman tukang sihir. Sulaiman tukang sihir, bukan nabi. Bukan nabi. Itu yang difahami oleh Bani Israel. Maka dari itu pada saat Nabi zaman Rasulullah SAW, Rasul pernah terkena sihir. Nabi Muhammad pernah terkena sihir. Ada yang tahu namanya siapa yang menyihir Rasulullah SAW? Ada yang lupa? Ada yang lupa. Ada yang ingat nggak? Labib ibnu A'sam. Labib ibnu A'sam. Ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang berhasil menyihir Rasulullah SAW sehingga Rasulullah kepalanya sakit, berpindah-pindah sakit. Dan Rasulullah diruqyah. Siapa yang meruqyah Rasulullah SAW? Jibril. Hebat ya, Rasul yang ruqyah Jibril. Ketemu itu di mana tempatnya? Ditaruh buntelan-buntelan rambut Rasulullah, ya, ditaruh di tempat yang sangat menjijikan dan di dalam. Gak mungkin ketahuan. Jadi dulu sahabatnya guru saya, sahabatnya Ustadz Abi Mati, itu pernah kena sihir. Sakit kepalanya segala macam, pindah-pindah. Kadang di sini tiba-tiba ke sini berasa jalan. Jadi kalau ada pusing yang mulai jalan gitu pelan-pelan tuh hati-hati tuh. Hati-hati. Ya, tapi bukan supaya seuzur kena sihir jangan gitu juga. Ya betul pengen hujan-hujanan ya kan? Ya jadi jalan dia. Sakit kepalanya jalan. Sakit sekali. Dia nanya, "Abi, kumaha ya?" katanya. Wah, Kiki senang nih kalau bahasa gini ya. Kumaha ya gitu ya. Jadi, ini gimana nih? Qadarullah, ada sahabat juga, ustadz juga, yang beliau bisa mencari di mana uqatnya. Jadi orang kalau menyihir orang itu pasti memakai suatu benda yang kita punya. Sisir, baju, rambut terutama. Yang paling gampang ya, kalau rambut ada sisirnya pasti ada rambutnya. Buntel. Jadi pada saat itu dia membacakan sesuatu, nanti kita ungkapkan bacaannya. Bacakan. Deng, tiba-tiba apa yang dia bacakan itu mental. Mengenai tembok. Buk, gitu ke tembok. Di situ tempatnya. Di bobok temboknya ada di situ kepala ayam udah tinggal tulangnya, dililit-lilit pakai rambutnya. Allahu Akbar, ditaruh. Siapa yang naruh di situ? Jin. Orang nggak mungkin, ini tembok rata begini ya kan? Nah, Rasulullah dulu juga seperti itu. Tapi jarang sekali ada orang yang bisa mendapatkannya. Hanya orang yang diberikan karomah khusus oleh Allah dengan tingkat keimanan yang tinggi tentunya. Kita alhamdulillah baca Quran susah, ya kan? Ya, bagaimana bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti itu? Insya Allah, tapi nanti insya Allah pelan-pelan. Itu yang pertama. Jadi pada saat zaman Rasulullah, Bani Israel ini, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini saling gosip. Coba tanyakan sama Muhammad. Menurut dia, dua orang ini ya, itu siapa? Siapa? Dua orang ini. Satu. Sama enggak yang diceritakan Injil dengan Al-Quran? Sama enggak? Dua orang ini. Sama enggak yang diceritakan Injil bahwa Sulaiman itu nabi? Sama enggak di Al-Quran Sulaiman itu nabi?
Karena bagi kami, kata orang Yahudi ya, bagi kami Sulaiman itu tukang sihir. Coba ditanya, siapa dua orang ini? Dua orang ini adalah bernama Harut Marut. Harut Marut. Nah, bukan carut marut ya. Carut marut karena agak-agak Spanyol, Harut Marut gitu ya. Enggak. Harut Marut. Ini dua orang ini. Nah, dua orang ini siapakah? Nanti kita simpen dulu. Geser dulu. Sihir waktu itu sudah menjadi hal yang sangat biasa. Dan kata Rasulullah, kelak umatku di akhir zaman akan paling banyak yang wafat karena terkena sihir. Wajar. Tingkat keimanan sudah semakin lemah. Ya kan? Yang percaya klinik-klinik banyak nggak kira-kira? Banyak. Sekarang kita lihat apa namanya? Ghostbuster lagi, apa tuh namanya? Pemburu hantu, suka nonton nih kayaknya nih. Pemburu hantu pakai sorban nggak tuh? Allahu Akbar. Ini baca Quran nggak tuh? Ngapain hantu diburu-buru? Ya, diskon masih oke diburu, ya kan? Ini hantu diburu-buru. Ini yang dahsyat nih. Sekarang ini udah nggak ketahuan mana ustadz, mana dukun. Karena dukun pakaiannya udah lebih ustadz dari ustadz malahan dukunnya. Ya pakai sorban, segala macam. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumnya kental banget gitu kan. Ainnya tuh beda gitu. Nah ini yang bahaya nih. Kita mesti bagaimana cara tanda-tandanya membedakan antara ustadz apa dukun. Ini ada nanti tanda-tandanya. Sebentar lagi, sabar. Pelan-pelan dulu ya. Zaman Rasulullah SAW, apa hukumannya bagi tukang sihir? Kita mesti tahu dulu. Hukumannya bagi tukang sihir tidak lain kata Rasulullah, al-qatl, bunuh. Ada nggak kisahnya saat? Ada. Dalilnya? Ada. Pada saat itu satu ya Hafsah radhiyallahu anha. Pada saat itu Hafsah ya. Pada saat itu dia mendapatkan pembantunya sedang menyihir dirinya. Nggak pakai tanya, selesai. Umar bin Khattab mendapatkan seseorang yang sedang menyihir atau tukang sihir. Apa kayak ngomong? Salah satu sahabat juga yang bernama Jundub radhiyallahu anhu. Jundub pada saat dia berjalan dia melihat ada tukang sihir. Jadi dulu sama di pasar-pasar itu ada yang kalau sekarang debus kali ya. Gitu kan. Gesek-gesek gini nggak apa-apa. Sama dulu. Jadi pada saat itu dia bilang, tukang sihir ini berkata, aku akan memotong leherku, ku taruh kepalaku di sini, dan akan aku kembalikan lagi. Ini padahal sihir. Dia tidak benar-benar melakukan itu. Tapi dia menyihir mata kita, supaya seolah-olah melihatnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Seolah-olah, jadi apa tuh? Hipnotis ya? Kita lihat, matanya masih kedip-kedip. Dipindahin, sedap. Balikin lagi, beres. Pada saat itu sahabat Jundub ini lagi lewat. Oh begitu katanya. Nah oke. Sekarang coba lagi nih. Ini pedangnya nih. Coba lagi sekarang. Trek katanya. Dipenggal beneran. Itu coba lagi sekarang. Ya nggak bisa. Orang sihir. Ya kan? Dipenggal beneran. Nah itu sihir. Lewat lagi. Wanita yang sama. Pada saat lewat, dia katakan lagi, tambah oke nih kayaknya nih. Nggak mungkin nih, mesti ngomong nih. Kemarin kafir nggak mau. Ya udah turun deh. Kita zina. Gimana? Wah enggak. Takut sama Allah. Enggak, lewat deh. Besok ini udah turun nih. Dari kafir, zina. Nah nanti yang lain-lain mungkin kayaknya oke nih gitu ya. Yang ketiga, kemudian besoknya dia lewat lagi. Gimana? Masih mau nggak sama kita? Mau ya? Gitu. Kemarin kafir nggak mau, zina nggak mau. Ya udah, yang ketiga, homer. Minum homer. Wah, gampang nih minum homer nih. Minum homer gampang. Akhirnya diminumlah homer itu. Namanya malaikat, soleh, tak pernah tahu homer, dapat kena, ya kan? Celeng langsung ya, bahasanya gitu kan? Celeng, akhirnya terjadilah perzinahan. Terjadilah semuanya. Ini luar biasa nih. Kalau sekarang narkoba kali gitu ya dulu ya. Kemudian terjadilah
Pada saat itu Allah berkata, bagaimana? Bagaimana? Engkau sudah melakukan dosa yang besar. Kau telah berzina. Kau telah minum khamar. Ada dua pilihannya. Yang pertama, balik ke surga, tapi kemudian di surga namamu jelek. Pilihan kedua, diazab di dunia. Bagaimana? Mikir Harut dan Marut. Diazab di dunia saja. Kami tidak kuat menanggung malu waktu di surga. Allahu Akbar. Di surga padahal gak ada orang yang malu lagi ya. Gak ada lagi, semuanya damai gitu. Israiliyat. Ini dibuat kayaknya kalau orang-orang yang tidak paham agama masuk di cerita ini. Oh begitu. Ada lagi yang lebih dahsyat. Ini belum ngaco nih. Ada lebih ngaco nanti bentar lagi. Udah gitu, setelah itu dia bilang diazab di dunia saja. Baik. Diazab di dunia, kalian akan mengajarkan sihir kepada orang-orang. Kalian akan mengajarkan sihir kepada orang-orang. Dan kalau kalian sudah tidak kuat di dunia, aku akan berikan doa, kata Allah. Dengan doa ini, kalian akan bisa langsung balik. Bisa dipahami ya? Jadi kalau nggak kuat bukan lambaikan tangan, ya. Jadi ada doanya, baca, nanti balik ke atas. Kemudian Harut dan Marut sambil mikir di dunia. Mikir. Ketemu lagi sama perempuan yang tadi. Allah bikin lewat lagi katanya. Ini menurut Israiliyat. Pada saat lewat, kok mukanya muram? Kan udah diampuni. Enggak. Aku dikasih azab di dunia. Apa azabmu? Untuk mengajarkan sihir. Tapi kalau aku tidak kuat, aku bisa membacakan doa, kemudian aku langsung bisa naik ke surga. Apa doanya? Perempuan ini mulai, waduh, menggoda-goda. Kalau tadi dia yang digoda, sekarang dia yang menggoda-goda. Kasih tahu dong, doanya kasih tahu dong. Aku pengen deh melihat surga kayak apa. Singkat cerita, ya ini kelemahan laki-laki ya, apalagi kalau laki-laki pecinta ulung begitu kan. Kemudian dirayu-rayu wanita, gitu. Nah, dikasihlah doanya. Kemudian wanita ini melafalkan doa itu, terbanglah ke langit. Wanita inilah kemudian sampai di langit, dialah yang menjelma menjadi Venus. Oh, saya pahami ya. Nah ini kepercayaan Israiliyat nih. Bani Israel percayanya Venus itu, planet Venus adalah jelmaan dari wanita yang dulu dengan Harut wa Marut. Hebat ya, wanita penzina bisa jadi planet. Ini kisah Israiliyat nih. Itu kisahnya. Itu kisahnya Harut dan Marut. Sekarang bagaimana versi Qur'annya? Fadol, Akhi Bobi. Baca tolong surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
قد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Di ayat ke-122 dari surat Al-Baqarah 102 Allah berfirman bahwa sungguhnya Bani Israel itu mereka percaya bahwa Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir. Sesungguhnya Sulaiman tidak kafir katanya. Tapi setanlah yang kafir. Setanlah yang kafir. Dan Harut dan Marut adalah dua orang yang soleh. Saking solehnya derajat mereka sama dengan derajatnya malaikat. Saking solehnya derajatnya dia sama dengan derajatnya malaikat. Jadi dia itu bukannya dua yang malaikat. Ini tafsirnya ya. Bukan dua malaikat. Tetapi saking solehnya dua orang soleh ini yang mendapatkan kitab itu ya, yang dia bisa menjaga karena tidak ada syarat lain daripada seorang dukun, tukang sihir. Syarat pertama adalah kafir. Harus kafir. Harus. Padahal Harut dan Marut selalu mengatakan bahwa kalian boleh mempelajari ini wahai Bani Israel asal kalian tidak kafir. Sebelum Harut dan Marut mengajarkan kepada mereka, Harut dan Marut selalu mengatakan, Yaqula innama nahnu fitnah. Mereka selalu berkata, sesungguhnya ini tuh yang mau aku ajarkan ini adalah cobaan, fitnah bagi kalian. Maka itu kalian jangan takfur, jangan kafir. Kalian jangan kafir, tetap harus menyembah Allah. Dulu pada saat Bani Israel datang kepada Harut dan Marut untuk minta diajarkan sihir, ya, ada sebagian pada saat dibilang seperti itu, ini adalah ujian buat kalian, cobaan buat kalian jangan kafir. Nggak jadi deh. Ada yang tidak jadi. Tapi kemudian ada yang ikut dulu deh. Ada tuh. Ikut dulu. Iya ya nggak kafir. Ikut dulu. Tapi kemudian pada saat sudah mempelajari, akhirnya dia kafir. Merasa hebat. Merasa bisa begini, bisa berbicara dengan jin, bisa memerintah jin dan segala macam. Ini dia. Ini cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya. Dan tidak pernah ada yang namanya rumah tangga. Ini buat yang sudah berumah tangga dan yang mau akan berumah tangga. Kecuali mereka pun akan terkena sihir. Iblis menggoda mereka untuk supaya mereka berpisah. Kalau kita lagi ribut sama pasangan kita, sama istri kita, ingat kajian ini. Saya mohon ingat. Kalau iblis itu selalu akan menggoda supaya berantem, gimana caranya pisah. Gimana cara pisah? Bisa lewat anak, cobaannya. Bisa suaminya, atau bisa istrinya. Karena iblis ini akan melakukan party, pesta, haflah, perkumpulan. Mereka berkumpul untuk menyematkan penghargaan. Naik jadi bintang 3, bintang 4, misalnya gitu ya. Untuk menyematkan ada 5 hal. Iblis ini akan kemudian memberikan penghargaan kepada setan-setan yang lain. Yang berhasil 5 hal ini. Yang pertama adalah ada orang yang kemudian karena digoda bisa membunuh orang lain. Entah itu mungkin menggugurkan kandungan, bisa. Membunuh. Atau karena hasad, karena kita tahu pertama kali peristiwa bunuh-membunuh apa karena apa? Hasad. Siapa? Qabil dan Habil, Masya Allah. Mereka hasad. Jadi pada saat ada orang yang membunuh orang lain, iblis pesta. 1. Yang kedua adalah zina. Pada saat ada terjadi perzinahan, pada saat itu iblis pesta. Siapa-siapa nih yang bisa
Siapa nih? Ini zina nih sama ini. Iya, siapa nih yang bikin nih? Yang goda siapa? Oh, si ini. Waduh nih. Penghargaan. Itu tuh seneng-senengan. Makanya kalau kita di dunia ini, ya, gembira-gembira karena perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya kan? Pergi ke klub, makan 4 misalnya, ya kan? Ya. Ini tolong jangan diedit ya, biar bisa lihat semuanya gitu kan. Makan 4, wah banggain minta ampun. Gue 4 gak apa-apa nih. Wah, barangnya jelek bro, gitu. Iya kan? Ada yang begitu. Iya kan? Ada yang begitu. Kemudian wah membangga-banggakan kejadian-kejadian kemarin, subhanallah ya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah ya. Wips ya, jangan kayak gitu Wips, malam Wips. Ya kan, mancing-mancing ngomong-ngomong yang dulu-dulu, aduh kepancing juga deh. Itu gara-gara itu tuh. Itu juga, hati-hati. Jadi pada saat kita membangga-banggakan, sifat iblis sudah masuk. Iblis sudah maju 1 langkah, udah nempel di kita, ada bisik-bisik nih. Itu dia, zina. Yang ketiga adalah, nggak mungkin minum susu, nggak mungkin ya. Khamar yang ketiga. Pada saat ada orang berkumpul-kumpul minum khamar, terus wah segala macam, iblis. Pada saat itu iblis juga pesta. Wah tuh lihat tuh, anak Adam lihat tuh, manusia tuh begitu aja tuh kerjanya di dunia tuh, kalungi. Yang keempat, perceraian. Oke, kayaknya di apa ya, pengadilan agama tuh iblis kayak ngumpul semua di situ kan. Ketok palu, dang, ya beres gitu kan. Nah itu, hati-hati itu. Hati-hati. Sebisa mungkin kita tahan. Kita mengalah. Ibu kita mengalah. Kita mengalah kepada saat padahal kita yang benar. Pasangan, misalnya kita suami istri kita, wah, baik betul gitu, mulutnya baik betul gitu, sering ngomong gitu, nasihatin terus ya. Nasihatin terus. Kenapa? Curcol. Ya. Nasihatin terus baik kan, saya bilang baik, menasihati terus ya, sampai apa jadi nasihatin suaminya, saking sayangnya itu istri. saking sayangnya diperhatikan. Ya kalau bukan istri yang merhatiin suami, siapa yang mau ini? Ya kan, kalau teman-teman mungkin wah bagus, wah oke, wah keren. Terus istri kan nggak begitu. Istri nggak mau suaminya terlihat buruk di mata orang lain. Itu istri yang benar. Ya kan? Ada istri yang suaminya jelek terus nggak apa-apa sana ada yang gitu? Nggak ada ya. Nggak ada, apalagi anak terang Jakarta, nggak mungkin. Ya, lumayan ya masuk kosannya. Ya, jadi itu permasalahan. Pada saat perceraian, setan pesta pora. Dan yang terakhir, yang kelima, pada saat ada seorang anak berkata kepada orang tuanya, Allahu Akbar. Enteng ya kayaknya. Sering gak kita gitu sama orang tua? Kayaknya kok gak berantemin ibu, bapak kita kayaknya gak seru gitu. Gak rame gitu kan. Atau enggak manas-manasin saudara kita supaya dimarahin gitu misalnya ya. Kayaknya gak seru gitu. Itu tuh, hati-hati. Pada saat itu iblis tertawa terbahak-bahak. Mereka mendapatkan penghargaan. Apa yang kita dapatkan? Dosa, azab Allah ya. Kemudian perpecahan di antara kita. Di antara grup misalnya, udah grupnya solid, terus tiba-tiba ada yang bilang-bilang apa segala macam mungkin ya, dengan kepalsuan dan segala macam, ya jangan. Ya, harus ditahan. Jelep ya. Jelep, enggak apa-apa. Mesti disampaikan. Keluarin ya, Bu ya. Keluarin, masyaallah. Enggak. Insyaallah kita solid. Insyaallah. Maka dari itu ayo kita luruskan niat lagi, belajar ilmu aja deh. Ya, kita kerja untuk diri kita, untuk Allah. Setuju ya? Setuju insyaallah. Nah, kemudian dari 5 ini kita menginjak, ini bukan gaya. Takut nggak kelihatan tulisannya. Saya izin berdiri bentar ya. Bismillah. Aduh, nggak ada pulpennya lagi. Ini adalah bagan yang kita dapatkan langsung dari sana, langsung dari Mekah. Ini dari guru saya. Min alamatil sahir wal kahin. Tanda-tanda dari sihir dan kahin. Kahin itu dukun. Kahin itu dukun. Ada hadis Rasulullah SAW. Mana hadisnya? Manitarofa wa kahinan. Manitarofa au kahinan fasadaqahu bima yakul
apabila ada seseorang yang berkata atau yang pergi ke dukun, ya, dan kemudian percaya, au kainan, fasodaqahu, kemudian percaya, fasodaqahu bima yakul, dengan apa yang dikatakan dukun, ya, kemudian faqad kafara bima anzalallah, maka dia telah kafir terhadap Allah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kafir terhadap Allah dan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Apabila ada seseorang, pernah nggak ada yang di sini yang pernah pergi ke dukun? Mungkin? Nggak? Percaya ramalan-ramalan tangan? Ada istri saya lagi. Subhanallah. Jadi apabila kita pergi ke sana, kemudian percaya apa yang dikatakan dukun, maka kita sama saja sudah kafir. Kata Rasulullah SAW. Ya. Ini gimana? Kita bahas bentar lagi. Insya Allah. Ada nggak ya? Ada pasti. Ya. Ini ada tangan, ada segala macam. Kita urut dulu. Tanda yang pertama, ya, ayyus'al maridu an ismihi wa ismi ummihi. Saya langsung terjemahan aja ya, nggak apa-apa ya, daripada keriting ya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah apabila kita pergi ke suatu tempat, di situ katanya ada orang pinter nih. Ini ada orang pinter IQ-nya tinggi pasti ya, profesor gitu ya kan. Nah, apabila kita pergi ke sana, kemudian pada saat bertemu, dia pasti menanyakan masalah asal usul. Ayyus'al, nama ibu. Coba tulis nama kamu, tanggal lahir, terus nama ibu biasanya. Ismi wa ismi ummi, dan nama ibunya. Karena pada saat dukun itu mendengar, jinnya, setannya pun mendengar nama ibunya. Pada saat dia mendengar nama ibunya, kemudian dia dapat melacak di teman-temannya. Oh, sekarang broadcast message kali ya. Yes, siapa namanya? Tes gitu broadcast ya kan. Namanya ini siapa asal usulnya. Pernah waktu itu guru saya juga, Ustaz Abi Maki, membawa anaknya jatuh, tangannya mengslo gitu. Mengslo apa mengsel apa nih? Mengsle gitu ya. Enggak enak banget ya Mas. Mengsle gitu ya. Orang Jawa tahu. Nyengsol ya gitulah. Nyengsol, terus dibilang, ini ada orang pinter nih. Dia bisa nyembuhin, dipegang aja, gitu balik sendiri. Guru saya penasaran. Tetapi Maki penasaran. Ya udah coba deh ke sana. Pada saat pergi, nyampe di tempat itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, Assalamualaikum. Kata Abi, duduk. Oh ya. Namanya siapa? Nama ibunya siapa? Wah, aneh kata Abi ini. Dia kan udah belajar beginian, ya. Namanya siapa? Nama ibunya siapa? Oh, makanya tadi kalau misalnya mau ke sini, hati-hati. Jangan mampir kemana-mana dulu. Tadi dia mampir dulu ke Alfamart. Nanti kebanyakan makan coklat nih, jadi dia beli coklat di situ. Terus kalau ke sini tidur yang cukup, jangan ngantuk. Nanti bisa nabrak lo belakangnya. Habis nabrak belakangnya. Jadi yang namanya jin itu memberitahukannya cepat gitu. Si orang ini, nama ini, apa aja kejadian-kejadian yang udah dilewatinya. Tapi hanya kejadian-kejadian yang sudah dilewati. Dulu, jin, setan, iblis dulu bisa mendengarkan gosipnya malaikat. Bukan gosip, tapi percakapan malaikat. Tentang apa yang akan terjadi nanti. Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, nih ini. Dia bisa mendengar dan kemudian memberitahu. Tapi kemudian sekarang tidak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyana saya dunya. Jadi walaqad zayyana samawati. Dan diciptakan bintang-bintang di surat Al-Mulk ya, ciptakan bintang-bintang. Ya, untuk melempar jin-jin itu. Melempar setan-setan yang mencoba mencuri-curi dengar. Yang mencoba mencuri-curi dengar. Jadi akan dilempar oleh bintang-bintang yang berbola-bola api. Jadi mereka nggak berani sekarang mencuri-curi dengar di langit. Nggak berani. Itu yang pertama tanda dari dukun adalah menanyakan nama dan nama ibunya.
Tanda yang kedua adalah meminta sembelihan. Meminta sembelihan. Jadi pada saat kita hadir ke sana, kemudian dia akan menyuruh kita untuk menyembelih jinnya, setannya pun mendengar nama ibunya. Pada saat dia mendengar nama ibunya, kemudian dia dapat melacak di teman-temannya. Kalau sekarang broadcast message kali ya. Yes, siapa namanya? Tes gitu broadcast ya kan. Namanya ini siapa asal usulnya. Pernah waktu itu guru saya juga Ustaz Abi Maki membawa anaknya jatuh, tangannya mengslo gitu. Mengslo apa mengsel apa nih? Mengsle gitu ya. Enggak enak banget ya Mas. Mengsle gitu ya. Orang Jawa tahu mengsol ya gitulah. Mengsol terus dibilang, "Ini ada orang pintar nih. Dia bisa nyembuhin, dipegang aja gitu balik sendiri." Guru saya penasaran. Tetap dimaki penasaran. Ya udah coba deh ke sana. Pada saat pergi, nyampe di tempat itu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wah, assalamualaikum." Kata Abi, duduk. "Oh ya. Namanya siapa? Nama ibunya siapa?" Wah, aneh kata Abi ini. Dia kan udah belajar beginian, ya. Namanya siapa? Nama ibunya siapa? Waduh. "Oh, makanya tadi kalau misalnya mau kesini, hati-hati. Jangan mampir kemana-mana dulu. Tadi dia mampir dulu ke Alfamart. Nanti kebanyakan makan coklat nih. Jadi dia beli coklat di situ. Terus kalau kesini tidur yang cukup. Jangan ngantuk. Nanti bisa nabrak lu belakangnya." Habis nabrak belakangnya. Jadi yang namanya jin itu memberitahukannya cepat gitu. Si orang ini, nama ini, apa aja kejadian-kejadian yang udah dilewatinya. Tapi hanya kejadian-kejadian yang sudah dilewati. Dulu, jin, setan, iblis dulu bisa mendengarkan gosipnya malaikat. Bukan gosip, tapi percakapan malaikat. Tentang apa yang akan terjadi nanti. Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, nih ini. Dia bisa mendengar dan kemudian memberitahu. Tapi kemudian sekarang tidak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyana saya dunya. Jadi walaqad zayyana samawati. Dan diciptakan bintang-bintang di surat Al-Mulk ya, ciptakan bintang-bintang. Ya, untuk melempar jin-jin itu. Melempar setan-setan yang mencoba mencuri-curi dengar. Yang mencoba mencuri-curi dengar. Jadi akan dilempar oleh bintang-bintang yang berbola-bola api. Jadi mereka nggak berani sekarang mencuri-curi dengar di langit. Nggak berani. Itu yang pertama tanda dari dukun adalah menanyakan nama dan nama ibunya. Tanda yang kedua adalah meminta sembelihan. Meminta sembelihan. Jadi pada saat kita hadir ke sana, kemudian dia akan menyuruh kita untuk menyembelih hewan. Menyembelih sesuatu. Menyembelih hewan. Setelah disembelih, hewan ini kemudian diletakkan di depan pohon yang angker. Sejarah. Di depan pohon yang angker. Kemudian ada kadang-kadang di atas sebuah batu yang besar. Yang merupakan batu yang angker. Yang menjadi tempat pemujaan. Hati-hati. Ini tanda yang kedua. Jadi hewan disembelih, dia minta sembelih hewan atas nama yang lain selain Allah. Sembelihlah atas nama Togut misalnya. Sembelihlah atas nama Siwa misalnya. Yang lain-lain. Pokoknya siapa aja yang disebutkan. Kita karena saking kita pengen sembuhnya cepat gitu ya. Kita otak ini udah gak bisa berpikir jelas. Gak bisa berpikir jernih, akhirnya mengiyakan. Itu yang kedua. Tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, mereka kemudian melafalkan mantra-mantra. Mantra-mantra ini bisa dari Al-Quran. Yang diambil comot sini. Jadi ayat 19 misalnya. Jadi mungkin dari surat Toha diambil depannya aja Toha gitu ya. Kemudian diambil surat
Al-Falaq misalnya. Terus diambil surat yang lain, terus jadi satu kalimat yang kemudian dia pakai untuk menjadi mantranya. Dan biasanya kahin atau dukun mempunyai ruangan khusus. Ruangan khusus ini untuk dia membaca mantra. Biasanya ruangannya gelap, agak gelap remang-remang gitu, nggak gelap banget. Kok gelap banget kan susah, ya? Atau terang enggak? Pasti agak remang-remang karena setan itu, jin suka di tempat yang agak gelap-gelap, agak remang-remang. Di antara nih, contohnya seperti yang ada berbayang-bayang. Ini jin tuh sukanya di situ. Di pojok-pojok yang ada hitam-hitamnya, ya kan? Itu di situ. Makanya saya kadang-kadang kalau sama temen yang kecil gitu ya, afwan kecil, hitam, jadul di pojokan. Tadi saya tendang setan lagi. Kadang-kadang begitu. Jangan bro, jangan pojokan bro, tertendang orang lagi kan gitu. Nah itu tanda yang ke berapa tadi? Ketiga. Tanda yang ketiga. Seperti itu. Dan tanda yang keempat, nah ini yang agak oke nih tanda yang keempat. Tanda yang keempat, dia biasanya akan meminta syarat-syarat yang aneh-aneh. Contohnya adalah seperti minta tolong cari anak tikus yang yatim. Tolong dicari anak tikus yang yatimnya baru semalam. Anak tikus yatim aja, emang kita bisa ngobrol gitu ya? Satu. Atau nggak bisa. Oh ada lagi yang lain. Tolong cari monyet buta. Monyet buta yang bapaknya baru pulang bepergian. Tahu dari mana coba? Wah susah ya. Terus dia bilang begini, ada sih syarat berikutnya tapi gak usah deh. Wah ini dukun nih, gak usah deh. Jangan. Nih, jangan gak usah. Ini yang cari aja yang tadi. Apa sih? Kita penasaran. Yang lain aja deh. Mbah, biasanya gitu ya. Yang lain deh mbah. Apa sih mbah? Bisa sih dengan mahar. Nah ini mahar, tapi mahal. Jangan. Mahal. Gak apa-apa deh. Yang penting saya sembuh. Yang penting jabatan saya cepat dapat. Yang penting anak saya cepat nikah. Begitu ya. Pokoknya segala macam deh. Yang penting gak apa-apa. Segera. Berapa maharnya? 50 juta. Bayar. 50 juta. Nah itu tuh. Sengaja dia menciptakan hal-hal trik seperti itu untuk mendapatkan uang. Dan bentuk sihir itu macam-macam. Ini adalah uqad atau uqdah. Ada di apa tuh? Uqad. Ada surat yang ada uqad gitu. Surat apa tuh? Ayo. Apa? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi. Terus Gak ada ukotnya. Gak ada ukotnya. Di mana ukot? Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarril ghasiqin wa min syarrin nafasati fil. Ketemu ukotnya. Ada di Al-Falaq ya ternyata ya. Ya. Nah ini ukot. Dia bisa berupa sendal. Hati-hati nih sendal hilang nih di masjid nih. Ya. Jangan gitu kan. Dia bisa juga pintalan-pintalan rambut. Ini ukotnya. Ukot itu suatu milik kita yang kemudian sama dia kemudian dibacakan mantra-mantra. Bisa juga dia berbentuk boneka. Vudu. Dia meniup di buhul-buhul. Kalau di buhul itu ya apa namanya? Menyan. Kenapa menyan? Karena buat dia mereka begini dalilnya. Asap ini kan tadinya kelihatan. Kemudian pas naik dia hilang. Berarti gaib. Jadi pada saat asap ini muncul, cepat keinginannya apa? Hilang. Muncul keinginannya apa? Jodoh, hilang gitu. Jadi pada saat dia gaib, nyampe doanya. Jadi pahami? Ini dalilnya mereka. Dan biasanya orang yang kedukun kemudian diberikan isim atau jimat. Jimat itu,
bisa berupa gantungan kunci. Dulu zaman jahiliyah, saking saya kan kita hormat sama orang tua ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan menerima tobat kami. Pernah yang punya anak bikin jelengo bangle? Nah ya, bikin ya. Masya Allah ya, kita bikinnya subhanallah. Jelengo bangle. Apa aja tuh? Peniti gede tuh pasti kan? Wah segala macam taruh di saku bayi, taruh di bawah bantal. Nah ini peniti buat apaan? Coba sekarang kita pikir. Coba deh, ya kan istri saya langsung nunjuk kamu tuh. Iya, orang disuruh sama ibu saya, sama mertua saya. Kita nikah baru, punya anak baru. Agama belum begitu dalam. Pada saat dibilang jelengo bangle, iya benar. Tiba-tiba dengar ada anjing-anjing gonggong di, oh, tuh hati-hati tuh, hati-hati. Hati-hati. Quran geletak. Dibuka enggak, dicium, ditaruh sini, taruh lagi. Gimana mau musir setan? Ya kan? Jelengo bangle di situ kata setan kali ya. Jahil nih orang katanya. Blow on banget kali ya begitu kan? Itu yang hati-hati. Jangan sampai kita pada saat menerima masukan walaupun itu dari orang yang lebih tua, orang yang kita hormati, ya, ibu kita, nenek kita, siapapun itu, coba dikembalikan lagi ke agama. Bener nggak nih? Bener nggak nih? Buat yang belum nikah jangan sampai ya. Karena pada saat kita sekarang udah tahu masih melakukan, double dosanya, hukumnya jatuh double. Ya, buat yang masih jomblo abadi nih, ya, nggak apa-apa, dinikmati aja. Bisa juga yang ketiga. Yang ketiga adalah apa nih? Air. Tapi airnya itu biasanya di dalamnya ini ada botol, bukan botol, apa namanya? Galon. Di dalam galonnya itu di bawahnya itu ada tulisan. Jadi tulisan Quran, ya, tulisan Quran dimasukin sama dia ke sana. Dimasukin. Baru airnya minum. Hati-hati nih. Ini sering ketipu nih kita main. Atau, nah ini yang dahsyat nih. Yang berikutnya, bajunya waduh linjer nih kayaknya. Ditulis raja-raja, entah Quran, ayat Quran atau apa, dipakai. Kamu kalau mau perkasa, pakai ini dulu. Sebelum kemudian berhubungan dengan istrimu. Allahu Akbar. Orang percaya, pakai, gagah kan. Ya kan? Kalau kayak gitu nggak laku, hajar jahanam nggak laku. Nggak laku, yang lain-lain lagi itu nggak laku. Ini yang laku nih. Ini banyak dijual-jual nih. Ya kan? Ini hati-hati nih, hati-hati. Ya, hati-hati. Baru semalam taunya dari Dimas. Jadi ini hati-hati. Atau yang lebih dahsyat lagi, yang ilmunya lebih tinggi lagi. Ya, kalau penyihirnya wanita, ini adalah robekan dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu sama dia dilumuri oleh darah menstruasinya. Semakin dahsyat ilmunya, itu Al-Quran tiap lembarnya ada darah mens. Setiap mens, lumuri. Setiap mens, dilumuri. Setiap mens, dilumuri. La haula wala quwata illa billah. Ini yang paling dahsyat nih. Dahsyat. Yang namanya dukun itu cuma tunduk sama dukun yang lebih jago biasanya. Gitu ya. Preman kampung tunduk sama preman kota, biasanya gitu. Sama dukun gitu juga, ada hierarkinya. Dan semakin ini yang lebih luar biasa. Luar biasa. Dan juga mereka bisa menggunakan media-media. Ada yang pernah lihat di mobil-mobil yang mau dijual, digantung-gantungin raja-raja, tulisan, ada dulu ya, di mobil suka mogok. Pada saat kita numpang di situ, di jalan, saya paling suka ya, paling suka tuh kayak gelantungan tangan begini gitu kan, dan gini tiba-tiba ke set dia ngerem begitu, kepegang apa namanya itu, yang kayak penahan sinar matahari di depan, bruk gitu kan, jatuh. Wih, apaan nih? Saya lihat raja-raja. Kaf. Ha. Dal. Biasanya gitu tuh. Buat apa nih? Biar mobil nggak rusak katanya. Ya lo bengkel kalau rusak. Iya kan? Ditempelin, rusak nggak? Iya rusak aja katanya. Iya nggak diberesin.
Malah ditaruh begitu-begitu. Ada juga yang ditaruh gantungan-gantungan biar lakunya cepat katanya. Subhanallah. Kejadian ini di sekitar kita. Dan jangan-jangan kita pernah melakukan. Jangan-jangan. Saya terus terang pernah melakukan itu. Bukan yang mobil. Jadi pernah suatu hari ibu saya nelpon. Ayah, oh belum ayah waktu itu. Bang gitu ya. Abang di mana? Lagi di jalan nih. Pulang deh sini. Ini ada orang pintar dari Aceh. Karena saya orang Aceh, ya kan? Ini temennya Paman Ipung katanya gitu. Karena adik ayah saya. Wah, Paman Ipung, temennya dari Aceh. Apa nih? Pulang deh, keren. Ibu saya 2 kali nih udah kepleset nih sama saya juga sih, ya. Saya datang, apa mak? Si orang ini ngeliat saya gitu. Orangnya ya tipikal orang Aceh lah gitu, dengan jenggot, dengan kumis. Dan omongan, waduh, ini oke ini kalau dia nih di TV nih, di TV oke gitu. Wah, saya bukan orang TV waktu itu, ya. Atau dia bisnis yang ada hubungannya dengan besi-besi dan pasir. Saya waktu itu kebetulan bisnisnya adalah pasir besi, pasir timah, hubungannya sama itu. Jadi, kok tahu? Mulai pada saat dia tahu satu, makin kita percaya, makin masuk. Kemudian dia buka, dia tuliskan raja-raja, bentuknya seperti ini. Seperti ini. Dan ini. Saya ingat betul. Ini ditulis, taruh di atas pintu-pintu, masuk. Dengan begitu rezeki akan masuk. Katanya waktu itu. Kita karena percayanya, ya, akhirnya kita taruh tuh. Kita taruh. Alhamdulillah, hancur bisnisnya. Nah, hancur. Ngirim, jeblok. Ngirim, jeblok. Allah nggak ridho. Ada yang seperti ini di rumah kita. Akhirnya pada saat ini semua dibersihkan, udara di rumah jadi enak. Jadi enak. Karena kita semuanya terus sholat, ya, ngaji, dekat sama Allah, takarub kepada Allah. Nggak ada yang begini-beginian, nggak ada. Hati-hati, yang dengan media telur, usap, prek, baku, ya kan? Prek apa? Ada hitamnya. Prek, cek 200 juta, nggak ada yang gitu ya. Pasti dia udah kaya duluan kalau gitu kan. Yang kayak gitu banyak. Hati-hati, dukun nih. Jauhi. Karena apabila kita ada di situ, kita termasuk bagian dari dia. Dan apabila ada keluarga kita, tolong saya mohon nasihati dengan baik. Nanti kalau mau saya kopikan deh nih. Di kopi bagiin. Biar tahu. Ditranslate. Iya. Tadi udah ditranslate kan? Baru di sini ya. Dan yang lain translate, tulis gitu ya. Wanifiro. Jadi ini bagian-bagian termasuk tangan. Termasuk kartu tarot. Ya, termasuk. Ramalan termasuk. Hati-hati. Aries ini orangnya keras kepala. Hari ini keuangan kamu lagi turun. Ya, rata-rata lagi turun. Iya kan, zaman lagi susah, keuangan kamu turun. Nanti akan menderita sakit, mungkin biasanya pilek atau batuk. Ya musim hujan. Kita baca, gua banget nih kayaknya. Wah, benar nih kayaknya. Jodoh agak susah. Oh iya nih. Kalau udah yang udah masalah itu, waduh, udah percaya. Langsung broadcast. Deng di FB, ramalan bintangmu. Iya kan? Anggota mafiamu. Waduh, ada apa. Sekarang banyak yang model-model gitu ya. Hati-hati kalau yang udah ramalan bahaya. Ya, bahaya. Ada juga dia ditulis di cincin. Raja di cincin. Ini jangan, mau masuk kamar mandi copot. Keluar pakai lagi. Tidur pakai. Gitu kan? Mau ngapain semakin berbuat maksiat, ini semakin dahsyat. Ini ada poyang tingkir, katanya gitu kalau orang Bengkulu gitu ya. Dalamnya nih ada macan. Jadi kalau orang melihat kita kelihatan gagah kayak macan. Waduh, mulai percaya tuh yang gitu-gitu. Akhirnya cincinnya di sini ya, pistol ditinggalin di rumah. Yang penting bawa cincin, katanya kalau perang. Macan kan gitu. Nah itu akalnya sudah tidak sehat, sudah tidak connect lagi. Atau bisa juga dia ini timah nih.
Jadi timah dicairkan, terus dituang gitu. Kemudian lagi dituang tuh dibaca. Oh, kamu begini hidupnya. Ini kayaknya mau sakit bentar lagi, hati-hati ya. Makannya dijaga, ini dijaga. Dari mana? Ada yang kopi? Pernah lihat? Kopi ya, set diaduk-aduk, sas, wis. Ya kan? Ini kayaknya begini nih. Ini hari ini bakal begini, ini jangan begini ya. Ini nanti begini, ya kan? Beberapa hari kemudian kamu akan seperti ini. Lupa kita berapa hari kemudian. Pada saat itu mah iya. Oh iya hati-hati. Dia lupa, yang ngomongnya kita lupa juga. Nah ini yang seperti ini. Atau yang terakhir, tangan kita ditaruh di satu mangkok yang ada pasirnya, teplak. Diangkat. Baru dibaca sama dia. Baca apa coba? Kalau sekarang akal kita sehat, tapi coba nanti pada saat mungkin kita menderita sakit yang parah, kita tidak tahu akal kepada Allah, kita tidak bersandar kepada Allah, atau pada saat anak kita terkena apa, yang kita terus dibisik-bisiki oleh tetangga, oleh keluarga, anaknya disihir orang tuh, hati-hati tuh, hati-hati. Nah itu, kita udah suuzon. Sihir akan masuk pertama kali mudah ke kita melalui suuzon. Contoh, kita sakit nih, sakit di sini. Aduh, Ustaz bilang sihir nih, jangan sihir nih ya. Itu siapa nih nyihir gua nih? Nah itu tuh masuk tuh. Padahal kemarin saya sudah bagikan ya videonya ya. Ya kalau sakit di sini Bismillah, ada doanya ya. Nah itu kita husnuzon aja pada Allah ya Roh. Mudah-mudahan tidak jadi sakitnya. Kaulah yang maha. Allahumma antas safi la sifa illa sifauka sifan la yughadiru saqama. Terus tepuk. Untuk sakit ya. Langsung tepuk temennya belum sakit. Jadi di situ hati-hati kalau kita udah mulai aduh, kenapa nih? Bisa satu lagi. Ciri-ciri orang yang terkena sihir. Ciri-ciri orang yang terkena sihir. Yang pertama adalah pusing-pusing yang berpindah-pindah. Pusingnya di sini tiba-tiba jalan kerasa, jalannya tuh kerasa. Gitu. Kerasa. Yang kedua, mukanya pucat mukanya. Kemudian gampang suuzon sama orang, curiga, kecut ke orang, masem gitu. Ya, seperti itu. Bukan jutek, bukan. Tapi kecut. Gimana? Kemudian terlalu banyak keluar keringat. Afwan, pada saat kita memakai narkoba misalnya, seperti orang kena sihir nggak kita? Iya. Keringat keluar banyak, paranoid, deg-degan, segala macam, ya kan? Muka pucat, segala macam. Kena sihir kita. Memang masuk, setan itu sudah mulai masuk, menguasai, mengelilingi kita, sehingga membuat kita tidak mau bersosialisasi sama orang. Itu tuh, seperti itu. Kemudian Dha'ful katifain itu sakit di pundak. Kayak pundak kita ditekan gitu. Dha'ful katifain. Ini di sini sakit. Kemudian sering ke toilet nggak wajar. Baru dari toilet balik ini lagi. Balik gini lagi. Bukan karena diare ya, beda. Kalau diare jelas diare gitu kan. Lemas nih sakit ya benar. Tapi ini nggak ada sebabnya tiba-tiba. Buang air kecil, baru sebentar buang air besar, baru sebentar buang air kecil lagi. Muka pucat dan segala macam. Itu. Kemudian yang selanjutnya, huzn wa dha'ifis sadr. Wajahnya kusam. Masam gitu. Lihat orang tuh yang pernah kan kita kalau lihat orang yang kemasukan itu ya, yang ngeliat orang tuh yang mau perang gitu, kayaknya mau berantem aja. Nah itu tuh, karena dia nggak siapa nih gitu kan, saing gitu. Ya kan suka gitu tuh, iya nggak? Ya kan, apa namanya, Ramin bin Kancil misalnya gitu kan, kecil nggak digede, tiup nggak cepat, ya kan, ada gitu macam-macam tuh, siga siwas segala macam lah, sigaan keluar tuh kayak gitu. Nah itu tuh, itu seperti itu. Yang kemudian adalah emosi mudah meledak-ledak. Dia apa dikit langsung banting apa segala macam. Itu tanda-tanda tuh setan masuk. Apa dikit marah. Hati-hati. Sihir tuh. Bisa tanda-tanda sihir. Dan yang terakhir adalah araqa fil lail. Susah tidur malam. Udah malam beda kalau insomnia, ya.
Ini harus diikuti oleh tanda-tanda yang lain. Kalau insomnia tidak diikuti tanda-tanda yang lain ya sakit berarti. Ya kan? Sakit. Ada yang luar biasa sekarang bilangnya. Insomnia, nggak bisa tidur, ya baca Quran. 2 lembar, tidur pasti. Kadang selembar, sampai suwen gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, inilah alamat min sahir wal kahin. Sihir dan perdukunan, tanda-tanda dari sihir dan dukun. Jadi apabila kita terkena sihir, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita nasar. Nasar itu adalah yang pertama, ada nasar yang boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu adalah pergi ke dukun lagi. Jadi kena, pergi ke dukun yang lain. Nah itu nggak boleh. Tapi apabila kita terkena sihir, ya terkena sihir, maka yang kita bisa lakukan adalah tahu daun bidara. Tahu ya, daun bidara. Ambil daun bidara 7 lembar. 7 daun bidara ditumbuk. Kemudian direbus. Dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya. 2. Al-Ikhlas belum? Jadi kalau untuk yang daun bidara seperti ini. Hanya 2. Kalau nanti ketemu uqadnya, ketemu nih, kita ada ketemu, jarang sekali. Tetapi kalau ketemu, uqad ini mesti dibakar. Bacakan surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bakar kemudian. Nah, yang bidara tadi direbus, ya, direbus, hasil airnya taruh di gelas 1, diminumkan, dan sisanya pakai buat mandi. Mandi. Itu penyembuhannya bisa seminggu sampai 2 minggu biasanya. Kalau udah terkena sihir yang hebat ya. Jadi minum, mandi, cari daun bidara. Nah, apa bedanya sihir sama ain? Ada yang tahu bedanya ain apa sihir? Kemarin sempat kita bahas juga ya. Ain itu adalah apabila ada orang yang memuji kita, terus tidak disertai dengan memuji Allah. Misalnya, ganteng banget nih di masyarakat, keren banget nih, pas banget nih pakaiannya nih, kacamata pas, wah, thank you. Nah itu, nggak ada kata-kata, masya Allah, cocok banget, soleh banget nih, misalnya kan. Nah, kayak gitu ya, kalau masya Allah masih oke, ya. Jadi selalu harus menyebut nama Allah. Nah, kalau nanti lupa, terus kemudian kita sakit di rumah, biasanya pasti akan sakit, entah pilek, entah batuk, entah anaknya guru kami gak bisa jalan tiba-tiba. Ngesot jalannya. Jadi ibunya ingat-ingat, Umi ingat. Siapa nih yang muji kata Abi? Ain. Oh iya ya, siapa ya? Ingat-ingat, oh kemarin teman kita ditelepon. Aduh, nih si Maki kena Ain nih. Gak bisa, jadi jalannya ngesot tiba-tiba. Gitu. Waduh kenapa nih? Bisa gak kesini? Iya nanti kesana. Datang. Nah, apabila terkena ain dan kita mengetahui ada orangnya gitu ya, yang memuji kita, oh si Anu, si Fulan misalnya. Fulan ini suruh wudu dan kemudian mandi. Airnya itu kemudian dipakaikan mandi kepada si yang terkena. Hilang tuh langsung. Pada saat itu kejadiannya gitu. Maki dimandikan dari air bekas wudu sama mandinya orang yang memuji dia, dimandiin, jalan lagi. Jadi hati-hati kita memuji orang. Apabila kita dipuji orang, mendapat pujian, kita bisa bilang kan masya Allah atau hazamin fadli Rabbi. Ini adalah ujian dari Allah. Semua anak kamu ganteng nih, soleh nih, hazamin fadli Rabbi. Istri kamu cantik, soleha, hazamin fadli Rabbi. Waduh, kamu sukses ya, hebat ya, kamu pintar ya, hazamin fadli Rabbi. Masya Allah. Hazamin fadli Rabbi. Ruqyah, ada ayat-ayat ruqyah pernah kita share ya di grup, nanti yang belum dapat bisa minta ke pengurus ya, pengurusnya banyak insyaallah, soleh-soleha semua juga di sini di share. Jadi cara meruqyah mandiri seperti apa? Cara meruqyah mandiri. Nah, kalau misalnya kita ada anggota keluarga yang terkena sihir, maka kalau dia mau diruqyah, kita yang harus mintakan ruqyah. Jangan sampai dia sendiri yang minta ruqyah. Karena apabila kita meminta diri kita untuk diruqyah sendiri,
Ya, pada saat kita minta, aduh, tolong dong rukiyahin saya, kita kehilangan kesempatan kuota untuk masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Ini sunatullah. Ada kan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Apabila kita pernah minta untuk diruqyah diri kita sendiri, hilang kesempatan itu. Walaupun sahabat Rasulullah aja ada 240.000, 120.000, 240.000. Ini cuma 70.000. Kayaknya mustahil ya, nggak ada yang mustahil. Kan kata Rasulullah, ingat ya, aku kangen istaktu, aku rindu dengan siapa ya Rasulullah? Dengan saudara-saudaraku. Loh kan kami saudara-saudaramu, kata para sahabat. Tidak, kalian sahabat-sahabat. Saudara-saudaramu siapa? Orang yang lahir, yang kemudian beriman kepadaku, tidak pernah bertemu denganku. Aku rindu kepada mereka. Tidak menutup kemungkinan salah satu di antara kita di ruangan ini atau kita semua adalah orang-orang yang dirindui oleh Rasulullah SAW. Gimana caranya? Tegakkan sunnah. Di zaman fitnah seperti ini, tegakkan sunnah. Jadilah orang yang hatinya bersih. Jadilah orang yang selalu mendoakan, ampunilah ya Rob terhadap orang yang menzolimiku pada hari ini. Ustaz Ferry udah share tadi ya, Ustaz Fauzi juga sudah share doanya tadi di grup. Minta ampun kepada orang-orang, karena ingat Abu Damdam ya, salah seorang sahabat yang orangnya masih hidup, tapi Rasulullah sudah diberitahukan bahwa ini adalah penghuni surga. Allahu Akbar. Abu Damdam, apa yang dilakukan dia? Tahajudnya nggak pernah, nggak tahajud biasa gitu, mungkin kadang tahajud kadang enggak. Tapi pada saat Ibnu Umar nginep di rumahnya, dia nggak tahajud, sholatnya biasa aja, nggak ada yang khusus. Tapi ternyata dia sebelum tidur selalu berdoa, ya Rabb, ampunilah orang-orang yang menzolimiku pada hari ini. Ampuni mereka, ampuni semua, aku ikhlas ya Allah. Ikhlas. Itu dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada yang kurang berkenan. Ala husni istinaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang jazakallah.